Selamat datang di podcast Mikrofon Guru, ruang bincang inspiratif para pendidik hebat dari seluruh penjuru negeri. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah konsep penting yang menjadi fondasi dalam merancang pembelajaran yang bermakna, yaitu where to. Konsep ini membantu kita sebagai pendidik untuk lebih terarah dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang ingin dibangun, hingga bagaimana proses itu dijalankan di lapangan. Kita akan kupas hari ini bersama bagaimana where to bukan hanya sekedar teori, tapi juga menjadi panduan nyata dalam implementasi desain pembelajaran di kelas. Saya Syifa Firatulusna sebagai host bersama dengan teman-teman dari PPL PPG PGSD Unpas, ada Rifkotul Aulia, ada Riana Raja Guguk, ada Siva Nisrina Nurfadila, kemudian ada Tasya Fia Chania, dan yang terakhir yaitu ada Tamara Geradil Tambunan. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana where to itu. Episode kali ini kita akan kedatangan sosok yang luar biasa yang telah menginspirasi dalam dunia pendidikan dasar. Beliau adalah guru pamong kami sekaligus guru di SDN 127 Sekeloa yang penuh dedikasi dan pengalaman. Mari kita sambut Ibu Tika Afni Kartikawati SPD. Halo. Selamat datang Ibu Tika. Selamat datang. Ya, selamat datang anak-anak hebat, mahasiswa PPL, PPG, calon guru Universitas Pasundan ya, gelombang 2. Ya. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya. Ibu Tika, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konsep where to, boleh diceritakan dulu apa sih yang biasanya Ibu pertimbangkan saat mulai merancang pembelajaran di kelas? Ya, biasanya yang menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas itu kita akan melihat dari backgroundnya, kesiapan anak-anak di kelas untuk mengikuti pembelajaran, kemudian juga minat siswa, baik itu dari secara kognitif maupun juga dari minat baca siswanya ya. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita kita identifikasi terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan pembelajaran itu. Nah, baik Ibu, masuk ke pertanyaan pertama tentang merancang pembelajaran tadi. Yang pertama itu, apakah tujuan pembelajaran Ibu? Ya, kalau Ibu pernah membuat tujuan pembelajaran itu di pelajaran bahasa Indonesia, ini juga dengan model pembelajaran PJBL ya, karena memang di kelas 4, kebetulan Ibu ngajar di kelas 4, ada materi yang masih belum terpecahkan, yaitu materinya menentukan ide pokok. Nah, dari dulu tahun lalu Ibu tidak menggunakan PJBL ini, tapi tahun sekarang dicoba untuk materi menentukan ide pokok ini Ibu menggunakan PJBL dengan tujuan pembelajarannya. Melalui kamus dinding, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf dengan tepat. Sehingga tujuan pembelajaran ini siswa-siswi mampu menemukan ide pokok melalui kamus dinding. Jadi diprojekkan gitu. Baik, tentang ide pokok ya? Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik Ibu dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita juga harus mengidentifikasi terlebih dahulu minat siswa gitu ya. Nah, ketika pembelajaran ini akan dimulai, tentunya Ibu mengidentifikasi dengan cara melakukan pretest terlebih dahulu itu ya, sehingga siswa-siswi ini
kemana minatnya, apakah memang ke kognitifnya lebih banyak atau lebih ke afektifnya atau lebih ke keterampilannya begitu. Tapi ketika membuat identifikasi tentang materi ini, ternyata anak-anak ini dengan menemukan ide pokok itu tidak selalu menulis, tidak selalu membaca gitu, tapi lebih ke permainan, sehingga ibu menentukan tujuan pembelajaran ini berdasarkan minat dari siswa, yaitu dengan cara project gitu. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya mungkin sudah terjawab oleh Ibu, cuman lebih baik Ibu jelaskan lagi supaya mengapa tujuan pembelajaran Ibu seperti itu? Ya, jadi tujuan pembelajarannya karena memang dilatar belakangi dari tes tadi ya, karena sebelum kita menentukan tujuannya, kita juga harus tahu minat belajar siswa itu seperti apa. Seperti yang adik-adik juga lakukan kan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga selalu ada pretest. Nah, itulah kegunaan dari pretest, supaya kita melihat di mana minat siswa ini gitu. Sehingga kita bisa menentukan tujuan pembelajaran dengan tepat dan efektif. Baik, untuk menentukan tujuan pembelajaran berarti kita harus melakukan pretest. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya itu untuk kinerjanya bagaimana Ibu? Unjuk kinerja peserta didik setelah tujuan pembelajaran itu. Ya, tentunya karena memang model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning, sehingga unjuk kinerjanya dengan cara sikapnya bagaimana ketika anak-anak itu membuat project, apakah dari setiap kelompok itu pembagian tugasnya sudah dilakukan dengan benar, kemudian tugas-tugasnya juga dilaksanakan dengan sesuai dengan tugasnya, dan tentunya proyek yang dilakukannya itu sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Ya, jelas kalau kriteria balik lagi karena proyek berarti keterampilannya, keterampilan anak, karena memang tujuan pembelajarannya adalah menentukan ide pokok, sehingga bagaimana caranya siswa ini mengidentifikasi ide pokok melalui proyek gitu. Dan tentunya yang dinilai tadi satu, keterampilan mengidentifikasi ide pokok dari proyek tersebut. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya kepada pertanyaan dari Syifa. Untuk selanjutnya di sini saya akan bertanya terkait bagaimana cara menarik perhatian siswa. Yang pertama, bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Ya, tentunya untuk menggugah pemikiran siswa ini kan kita perlu keterampilan khusus ya, yang memang kalau guru SD ini harus punya banyak keterampilan gitu. Selain harus mengidentifikasi minat dan bakat siswa, kemudian juga harus menentukan mana yang visual, audio maupun kinestetik. Nah, kita juga harus punya rasa bagaimana ketika anak itu sudah bosan gitu dengan pembelajaran. Nah, pada saat materi ini, ide pokok ini kebetulan karena yang lalu-lalu biasanya ketika materi ide pokok ini diajarkan, siswa-siswi itu hanya menulis, membaca, bercerita, cukup itu saja. Tetapi makna dari materinya sendiri, yaitu ide pokok, mereka belum menguasai. Sehingga bagaimana caranya mengunggah gitu ya. Nah, bagaimana ide pokok ini bisa tersampaikan kepada siswa-siswi dengan cara permainan, yaitu dengan cara tadi, karena anak-anak di kelas 4 ini senangnya masih bermain. Terus juga secara pembelajaran latar belakangnya adalah kebanyakan kinestetik. Nah, kalau membuat proyek itu kan berarti anak-anak banyak bergerak, banyak beraktivitas, sehingga anak-anak juga akan lebih
paham, lebih cepat untuk memahami apa itu ide pokok. Jadi cara menggugahnya yaitu kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri siswa, mengajaknya bermain, mengajaknya banyak ice breaking gitu ya, supaya anak itu tidak sedang belajar tapi sedang bermain gitu. Belajar tapi bermain, materinya dapat, permainannya pun anak-anak senang gitu. Kemudian situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret dan sangat penting? Jelas kalau ide-ide besar itu tidak terlepas dari adanya peran serta siswa itu sendiri. Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa egois ya sebagai guru, tapi kita juga harus melibatkan siswa. Di mana siswa ini bisa diajak bermain, di mana saat siswa itu belajar, kita harus tahu. Dan yang paling penting pakai hati gitu ya. Kalau belajar dengan anak-anak itu pakai hati, karena kalau misalnya kitanya tidak pakai hati akan terasa sama anak-anaknya. Dari mimik muka kita juga harus ceria, meskipun di rumah banyak kerjaan, banyak masalah, tapi ketika di depan kelas ya kita harus stay tune dengan wajah yang ceria, karena siswa ini kan bisa melihat ekspresi kita guru juga sebagai role model yang tentunya nanti bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Dan pastinya buatlah pembelajaran itu secara menyenangkan tetapi bermakna. Berarti situasi yang menyenangkan. Ya, betul. Kemudian bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Ya, kalau pendekatan materinya tentu karena ide pokok ini menjadi kunci di mana anak-anak ini selain membaca, mereka juga harus memahami apa itu isi bacaannya. Sehingga ide pokok ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, anak-anak bagaimana dengan yang pentingnya itu seperti apa? Yang jadi peran utamanya itu bagaimana gitu kan ya? Nah, itulah yang ibu guru atau ibu sendiri mencari ide-ide baru. Seperti tadi permainan, karena anak-anak sudah bosan kalau membaca, biasanya anak-anak hanya membaca tanpa tahu apa arti dari bacaan tersebut atau memaknai bacaan tersebut. Tapi dengan permainan, dengan mereka bergerak ke sana kemari mencari ide-ide baru bersama temannya, itu juga akan lebih menyenangkan gitu. Kemudian peluang seperti apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Ya, kalau peluang jelas ya, kita sebagai guru tidak bisa duduk manis mengandalkan satu sumber pembelajaran, tapi ibu sebagai guru juga terus belajar mengadaptasi pembelajaran yang sekarang sudah banyak mode-mode pembelajaran, kemudian juga bahan ajar, media ajar, sehingga peluang-peluang kita untuk mengajarkan lebih baik ke anak didik itu akan lebih banyak gitu. Nah, kita sebagai guru tidak berpangku tangan menerima informasi begitu saja, tapi kita harus mencari ide-ide baru, mencari informasi baru. Apalagi sekarang banyak kreator-kreator yang luar biasa ya. Dan juga Pak Menteri juga menyarankan untuk pembelajaran itu harus bermakna tapi menyenangkan gitu, atau bisa juga dengan sekarang mah deep learning gitu ya. Kalau dulu di pembelajaran kurikulum Merdeka banyak asyiknya
tapi sekarang lebih ke bermaknanya. Tidak apa-apa, kita harus adaptif, mengalami perubahan-perubahan itu, tapi juga tidak harus berpangku tangan saja. Kita harus lebih kreatif, lebih pintar-pintar lagi memilah materi dan media yang atraktif itu, sehingga pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Ya, jelas kalau untuk keberanian atau memunculkan ide-ide baru, tidak semua siswa bisa, ya. Makanya kita sebagai guru juga harus memilih kelompok siswa mana yang memang bisa menjadi center bagi teman-temannya, sehingga pada kelompoknya itu aktif semua, gitu ya. Karena tidak semua siswa satu kelompok itu aktif semua. Kadang ada siswa yang santai-santai ketika sudah diberikan tugas, ketika sudah dibagi tugasnya dengan baik dan benar oleh ketua kelompoknya. Ada saja siswa yang masih belum aware dengan tugasnya, belum bisa bertanggung jawab melaksanakan tugasnya gitu. Nah, tentunya halangan itu pasti ada dan kesulitan juga itu pasti ada, tapi ibu menerapkan bahwa di dalam kelompok itu harus ada senternya yang bisa menggerakkan anggota kelompoknya, sehingga kelompok itu semuanya aktif gitu. Tidak harus semua, tapi harus ada salah satu siswa yang menjadi leader gitu ya, sehingga bisa mengaktifkan suasana belajar pada kelompok tersebut gitu. Baik Bu, jadi saya ingin tahu bagaimana cara yang Ibu lakukan agar siswa itu bisa terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan penting dalam pembelajaran. Ya, ide-ide besar itu kan muncul ketika kita sebagai guru itu memberikan pertanyaan pemantik. Iya, betul. Ya, jadi kalau gurunya hanya anak-anak, apakah yang kamu tahu tentang ide pokok? Mungkin secara siswa juga nggak tahu Bu, tapi bagaimana caranya guru ini memberikan pertanyaan pemantik yang menarik. Kalau pada saat itu yang ibu tanyakan pada anak-anak bukan ke materi pokoknya, tapi lebih ke proyek yang akan dibuatnya. Ya, contohnya ketika ibu akan melakukan proyek itu, ibu tanya kepada anak-anak, apakah kamu tahu kamus dinding? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, mereka kan penasaran, apa itu Bu kamus dinding? Ada, kalau yang sudah tahu, oh kamus dinding yang begini-begini, mereka akan lebih banyak bercerita kalau yang sudah tahu. Tapi yang belum tahu kan mereka akan lebih penasaran. Nah, ketika anak penasaran, masuklah kita. Bagaimana kalau kita membuat kamus dinding? Memang ide itu dari ibu sendiri, tapi jalannya kan dari anak-anak juga, gitu ya. Sehingga guru ini harus bisa memberikan ide-ide kreatif sehingga anaknya juga mau belajar, penasaran gitu. Oh, kamus dinding tuh yang begini ya Bu, kamus dindingnya begini. Ayo kita bikin. Nah, semakin anak penasaran, maka semakin cepatlah si materi itu tersampaikan. Baik, saya menangkap sih Bu dari penjelasan Ibu bahwasannya siswa itu dapat terlibat dalam eksplorasi ide besar itu dengan cara membangun rasa penasaran mereka.
dari rasa penasaran tersebut muncullah ide-ide yang akan mereka lakukan bagaimana menyelesaikan pembelajaran ini. Seperti itu. Terus kemudian kegiatan apa saja yang bisa menunjukkan kemampuan terbaik siswa, Bu? Terus misalkan seperti tugas rumah atau kegiatan di luar kelas, apa yang bisa membantu mereka lebih paham tentang isi pembelajaran? Ya, kalau ibu biasanya melibatkan orang tua juga di rumah, karena pembelajaran literasi itu bukan hanya membaca, menulis gitu ya, tapi lebih jauh dari itu, ibu melibatkan orang tua gitu. Bagaimana anak-anak ini belajar cara literasi di rumah? Contohnya, ibu tugaskan siswa-siswi itu ikut ke pasar bersama orang tua. Silakan, karena dengan ikut ke pasar, anak-anak ini bisa tahu ada apa saja di pasar, bagaimana komunikasi dengan pembeli, penjual, dan bagaimana cara jual beli itu, apa yang harus kita katakan kepada penjual gitu ya. Kemudian juga interaksi langsung bersama penjual itu yang membuat anak-anak lebih seru gitu ya. Kalau kita sebagai orang dewasa kan sudah biasa belanja, tapi bagi anak-anak itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika mereka sendiri yang mengalaminya gitu. Jadi ibu waktu itu sebelum materi ini, ibu tugaskan dan juga libatkan orang tua untuk mengajak siswa-siswi ke pasar dan berinteraksi langsung bersama para pedagang. Selain itu juga, ibu juga selalu berpesan kepada orang tua, libatkan siswa-siswi di rumah dalam kegiatan rumah gitu ya. Seperti kalau misalnya kita menanak nasi, tolong ambilkan beras 2 liter, 3 liter. Anak itu kan akan segimana, Bu? 2 liter itu segimana? Kalau pakai gelas segimana, berapa gelas gitu. Dan secara tidak langsung orang tua mengajarkan literasi, anak-anak juga, oh ternyata kalau misalnya 1 liter itu kalau pakai gelas 2 gelas ya. Nah, secara tidak langsung kan anak-anak juga paham akan materi literasi, tapi tidak sedang belajar kan gitu. Posisinya ada di rumah gitu. Kemudian juga kalau di pasar juga anak-anak berinteraksi secara langsung. Ini bayam harganya berapa? Ibunya ngasih 10.000, kembaliannya harus berapa? Begitu. Itulah memaknai pembelajaran itu, jadi melibatkan semua stakeholder yang ada, baik itu orang tua, lingkungan sekitar, dan tentunya juga sekolah. Itu ibu libatkan semuanya supaya anak memang, karena anak ini kan akan terjun ke masyarakat, dan tentunya pasti anak juga harus siap dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kegiatan yang bisa menunjukkan kemampuan terbaik siswa itu adalah dengan mengkontekstualisasikan pembelajaran di kegiatan sehari-hari siswa, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, Bu, di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk memandu peserta didik tersebut memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut? Ya. Selain ibu mencurahkan ide sendiri, ibu juga kan selalu bertanya kepada anak-anak. Kuncinya adalah komunikasi yang baik gitu ya. Kalau kita mengkomunikasikan semuanya dengan baik, apapun yang kita ingin capai tentunya akan berhasil. Ibu selalu menerapkan ke siswa-siswi itu menyampaikan saran, kritik, apapun itu, asalkan membangun baik bagi ibu pribadi maupun bagi pembelajaran yang akan dan sudah dilakukan, sehingga anak-anak juga merasa terlibat, bukan hanya guru sebagai pembelajar, tapi anak-anak sendiri, oh iya ide saya ternyata dipakai, ternyata ide seperti ini bu guru juga mau gitu. Jadi intinya adalah komunikasi yang baik, dan tentunya bangunlah rasa percaya diri anak-anak itu dimulai dari kitanya sendiri gitu.
Kemudian bagaimana produk yang dihasilkan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri ataupun umpan balik yang Ibu berikan kepada peserta didik. Ya, kalau umpan balik itu kan selalu kita lakukan setelah pembelajaran selesai. Adakah pembelajaran yang kurang menarik, atau kalau tidak menarik, menariknya di mana? Nanti kita perbaiki sebagai bahan pertimbangan ke depannya. Nah, untuk prosesnya, produk yang dihasilkan itu tentu kan ya, kalau berkelompok itu akan berbeda-beda. Ide-ide mereka itu sangat luar biasa sekali, tetapi bagaimana kita sebagai guru itu caranya tidak menyalahkan, tetapi lebih ke mengajarkan yang baiknya seperti apa. Tidak disalahkan saat itu juga kalau misalnya memang proyeknya salah, tetapi lebih ke penambahan saja. Jadi tidak yang kamu kerjakan ini salah, tidak begitu ya, tapi kita sama-sama mendengarkan pendapat dari kelompok lain supaya kelompok yang kurang tepat itu bisa memperbaiki proyeknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk mendorong peserta didik tersebut merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja mereka? Ya, kalau merenungkan kembali berarti kan kita itu harus punya sisi yang positif ya, tanpa memunculkan sisi yang negatifnya. Positifnya mereka kita apresiasi terlebih dahulu. Sudah hebat lah, sudah disiplin, sudah bertanggung jawab. Akan tetapi ada kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi, yang harus ditambahkan, misalnya seperti itu. Jadi memang ketika anak itu ada kesalahan, kita tidak langsung menegurnya terlebih dahulu, tapi dengan cara mendiskusikan bersama-sama dan mencari solusi bersama pula. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya peserta didik dibimbing baik dalam penilaian diri, kemudian evaluasi diri dan penyesuaian diri, Ibu? Ya, untuk dibimbing sebagai penilaian diri kan kita juga selalu merefleksi ya. Ibu ajak refleksi ke anak-anak, refleksi diri sendiri aja. Contohnya, misal ketika diskusi, apakah ketika tadi diskusi ada yang tersinggung, atau ada yang pulpennya hilang, atau ada coretan di buku temannya? Kalau ada, apa yang harus kita lakukan? Sehingga anak-anak, oh iya saya salah. Kalau salah berarti harus minta maaf, harus kalau pensilnya hilang harus dikembalikan gitu ya. Jadi cara membangunnya kita sama-sama di akhir pembelajaran itu merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran itu. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri di akhir untuk mengidentifikasi diri, kemudian menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar, Ibu? Ya, dengan adanya merefleksikan gitu ya, tentunya anak-anak juga paham kesalahannya di mana tanpa harus kita judge kamu salah, kamu benar gitu. Tapi dengan cara merefleksi, biasanya Ibu gunakan waktu di akhir itu untuk merilekskan diri dengan cara mendengarkan musik, dengan cara kita bercerita, atau mungkin teman-temannya yang bercerita. Nah, tadi di kelompok saya misalnya ada yang kurang diskusinya kurang semangat, ada yang tidak ikut kerja kelompok gitu. Jadi lebih ke anak-anak itu membuka semua apa yang sudah dilakukan, sehingga ketika keluar kelas mereka tidak ada unek-unek lagi. Dan tentunya ketika pembelajaran itu berhasil dilakukan, refleksi diri sudah dilaksanakan, anak-anak juga akan paham, oh nanti ke depannya ketika saya melakukan seperti ini, saya harus begini.
Jadi anak-anak lebih paham, lebih aware ke dirinya sendiri dan bisa terjun ke masyarakat secara langsung. Baik, kemudian Ibu, bagaimana caranya peserta didik dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk menyempurnakannya lebih lanjut, Ibu? Ya, kalau itu biasanya kan ada nilai-nilai gitu ya. Ibu suka kasih bintang atau stempel. Nah, itu biasanya coba siapa yang lebih banyak bintangnya, siapa yang lebih banyak stempelnya, siapa yang kurang gitu. Sehingga dari situ juga kan sudah terlihat, oh saya banyak stempelnya, oh saya banyak bintangnya, berarti saya nilainya sekian. Tanpa ibu kasih tahu, kamu nilainya 100, kamu nilainya 80. Kalaupun dari sikap juga bisa, ya. Kalau sikap, oh ibu tadi kamu lihat, kamu tidak membantu teman kamu ya, atau teman kamu tadi bilang kamu begini ya, kamu begitu ya. Jadi anak-anak juga bisa merefleksikan dirinya, bisa tahu hasilnya dari apa yang dia peroleh sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Dalam satu kelas sendiri, misal kita ambil satu kelas saja ya Bu, peserta didik itu kan berbagai latar belakangnya, baik dari minat belajarnya, cara belajarnya, itu kan sangat berbagai macam, dan tentunya nggak semuanya itu sama, seperti itu. Nah, menurut Ibu, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan agar keberagaman latar belakang peserta didik ini tetap bisa kita akomodasi tanpa menghilangkan fokus pada tujuan pembelajaran, khususnya literasi ini? Iya, betul. Jadi ini masuk ke diferensiasi ya, karena memang kalau kita sebagai guru menganalisis siswa ini yang kinestetik, yang afek, yang berbagai macam gaya belajar dan minat belajarnya. Nah, kita sebagai guru tidak mungkin satu siswa diberikan asesmen satu jenis. Kalau siswanya ada 30, berarti kita membuat 30 asesmen juga gitu. Tapi tidak seperti itu ya. Yang pokoknya adalah ketika kita mengajarkan pembelajaran dengan berdiferensiasi itu tidak harus materinya yang berbeda, tapi cara menilainya. Soalnya bisa sama, tapi kalau untuk siswa yang kinestetik dan visual dan audio itu akan dibedakan. Contohnya, ketika siswa itu dia minat di visual ataupun audio, berarti bisa menggunakan tulisan atau paper test. Tapi kalau yang kinestetik, kita bisa melakukan dengan tes lisan begitu. Nah, berarti disesuaikan lagi ya Bu sama latar belakangnya masing-masing seperti itu. Betul, tapi soalnya sama gitu, hanya saja tesnya yang berbeda gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kadang kan di tengah proses pembelajaran ada saja hal yang tidak terduga yang membuat kita sebagai seorang guru itu harus menyesuaikan rencana kembali. Nah, kalau sudah begitu Bu, menurut Ibu bagaimana sebaiknya kita menyusun ulang pendekatan atau strategi agar pembelajaran itu tetap menarik dan efektif? Ya, tentunya kalau kita bercerita mengenai model, media, strategi ataupun apapun itu ketika di kelas tidak sesuai 100% apa yang sudah kita rencanakan, karena berbagai lain hal, kondisi siswa juga kan kita juga tidak tahu gitu ya. Sehingga hal yang pertama adalah Ibu akan merefleksikan strateginya. Ketika strategi itu tidak berhasil, oh berarti jangan dipakai lagi. Berarti materi ini tidak cocok untuk materi yang ini, gitu. Cocoknya pakai apa? Kita cari tahu. Bisa dengan cara mengobrol dengan teman sejawat, bisa dengan tadi membuka-buka
platform digital gitu ya, referensi-referensi lain. Bukan berarti kita tidak berhasil, tetapi strategi yang kita lakukan kurang berhasil. Bukan belajarnya, kalau belajar insya Allah semuanya sudah berhasil. Hanya mungkin di lain kesempatan ketika mengajarkan materi yang sama tidak akan memakai strategi atau media yang seperti itu lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Jadi ketika belajar secara kontekstual gitu ya, anak itu kan mengalami langsung, anak itu langsung terjun, sehingga ingatannya akan lebih lama daripada kita mengajarkan anak, memberikan materi dengan video, dengan bercerita, dengan ceramah, itu akan mudah lupa. Tetapi dengan kontekstual, dengan anak itu mengalami sendiri kejadiannya, akan ingatnya lebih lama. Sehingga ibu selalu bukan hanya pembelajaran literasi saja, tetapi di semua pembelajaran ibu selalu kaitkan dengan lingkungan sekitar dan juga libatkan orang tua. Sehingga orang tua juga tahu anaknya kemampuannya seperti apa, ada di mana, sehingga tidak menanyakan ibu anak saya ranking berapa, ibu nilai anak saya berapa, karena orang tua sendiri sudah bisa menilai kemampuan anaknya sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Yaitu karena memang tadi ya, kalau di kelas itu tidak 100% sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kita minimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Seperti kalau misalnya media ajarnya tidak berfungsi dengan baik atau strateginya tidak berjalan dengan lancar, tentu kita sebagai guru harus lebih kreatif melihat siswa. Kalau siswanya udah bosan tapi kita paksakan untuk menonton video, itu tidak akan tidak akan efektif juga ke siswanya. Sehingga kita harus punya strategi lain dengan cara mengajak anak ice breaking terlebih dahulu gitu ya, supaya anak juga lebih semangat. Nah, ketika hatinya sudah senang, kemudian fisiknya sudah siap menerima apapun yang akan kita berikan, insya Allah materi yang kita sampaikan akan mudah dimengerti oleh siswa-siswi. Kemudian bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Ya, kalau untuk itu, jadi kalau belajar di kelas ya seperti pengalaman yang sudah kan ya, tidak nanti habis ini harus kegiatannya harus begini. Seperti yang kalau sudah diskusi kelompok, anak-anak harus mempresentasikan. Tetapi pada kenyataannya anak-anak di kelas gaduh, anak-anak tidak kondusif. Nah, pintar-pintarnya kita ketika anak-anak sudah tidak fokus, yang kita lakukan untuk kembali fokus adalah dengan cara itu tadi, bisa ice breaking, bisa memberikan pemahaman dulu sedikit ke anak-anak gitu. Nah, ketika fokusnya sudah terjaga, kita bisa lanjutkan ke rencana-rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Oke, sudah hampir 30 menit ya teman-teman kita berbicara tentang literasi dalam pendidikan. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama Ibu Tika Afni Kartikawati. Sangat berdaging sekali Ibu obrolan kita pada episode kali ini. Banyak pengetahuan berharga tentang bagaimana desain pembelajaran, penerapan literasi, terus juga tadi ngobrol tentang trik-trik strategi pembelajaran yang harus digunakan, terutama khususnya melalui pendekatan where to ini, bisa benar-benar menjadi panduan konkret kita nantinya ketika mengajar.
Semoga apa yang dibagikan Ibu Tika bisa menjadi inspirasi bagi kami dan rekan-rekan pendidik dimanapun berada untuk terus merancang pembelajaran yang relevan, reflektif, dan berdampak pada murid-murid kita nanti. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di sini di acara episode Mikrofon Guru. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber hebat lainnya dan obrolan penuh makna seputar dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.